Halo Sobat SAC, welcome back to Setalk. Di video kali ini, seperti biasa, Setalk akan membahas tentang tips-tips atau trik ya, tentang fitur-fitur yang ada di Akurat Online yang mungkin Sobat SAC belum sadari ya. Nah, di video kali ini kita coba akan bahas tentang beberapa fitur ya yang tersembunyi di Akurat Online yang mungkin ternyata ada ya fitur ini gitu. Oke, nanti kita akan bahas videonya. Tapi sebelum kita ke videonya, buat kalian yang baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa di subscribe ya channel kita biar dapat terus nih informasi video yang terbaru. Dan jangan lupa juga di like videonya. Oke, mau tahu fitur tersembunyi apa yang akan kita bahas? Langsung aja kita ke videonya. Oke, sebelum kita bahas tentang fitur yang tersembunyi, mungkin buat teman-teman yang baru nonton video ini belum tahu Akurat Online itu apa sih ya. Jadi Akurat Online ini adalah software akuntansi ya, buatan anak bangsa, buatan Indonesia ya, yang berbasis web based. Jadi bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Lihat laporan keuangan, lihat neraca, laba rugi, hutang, piutang, itu bisa diakses kapanpun dan dimanapun semudah itu. Oke? Itu adalah Akurat Online buat teman-teman yang belum tahu nih ada ya software namanya Akurat Online ya. Akurat Online itu sudah banyak digunakan di banyak bidang usaha. Bahkan jadi kayak standar minimum gitu deh. Kalau orang mau masuk ke accounting ya harus bisa Akurat dulu misalnya gitu ya. Terus fitur apa sih yang tersembunyi dan seberapa penting gitu itu ya. Karena ada beberapa fitur yang tersembunyi tapi menurut kita nih ini penting nih untuk kita bahas biar informasi ini juga teman-teman bisa tahu ya dan bisa dimaksimalkan. Oke, apa aja fitur tersembunyinya? Yang pertama, itu ada fitur otomatisasi transaksi ya. Maksudnya otomatisasi ini adalah fitur-fitur tersebut memungkinkan transaksi itu kita lakukan berulang kali ya. Misalnya Pak, seperti apa? Misalnya setiap bulan itu kita perlu melakukan journal adjustment antara beban ke beban sewa gitu kan. Ya, sewa dibayar di muka gitu. Nah, itu kan setiap bulan kita mesti jurnal. Nah, itu bisa dibuat otomatis oleh Accurate. Tinggal kita masuknya ke modul perusahaan. Nanti di situ ada modul namanya recurring transaction atau bahasa Indonesia transaksi berulang gitu. Jadi kita tinggal set, itu mau di set bulanan, 3 bulanan, ya mingguan itu bisa ya, tinggal dipilih lalu berapa kali kita mau mengulangi atau merecurringnya ya. Jadi tinggal di set di situ gitu kan ya. Nanti secara otomatis begitu tanggalnya sudah datang, kita akan ada notifikasi bahwa transaksi ini sudah harus di create gitu. Tetap ada action juga, klik biar penjurnalannya juga tetap masuk transaksi ya. Fitur itu jarang banget orang yang ngeh gitu loh. Kayak misalnya kita setiap bulan pasti bayar gaji, bayar listrik, air telepon. Nah, itu bisa tuh pakai transaksi berulang tersebut. Oke? Yang kedua, ini bukan fitur ya, ini lebih ke arah widget gitu. Jadi widget ini adalah buat fungsinya buat merimain kita atau mengingatkan kita terhadap pembayaran dan juga penerimaan ya. Nama widgetnya itu kegiatan mendatang gitu. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal masuk ke dashboard ya, tinggal klik tambah widget. Nanti di situ akan ada judul widget namanya kegiatan mendatang. Nah, di situ kita akan di-remind gitu kegiatan-kegiatan apa saja yang akan terjadi beberapa hari ke depan. Itu bisa kita setting mau berapa hari ke depannya gitu ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya kita tidak akan ketinggalan transaksi. Misalnya 3 hari lagi yang ini jatuh tempo nih ya, berarti sebelum jatuh tempo itu kita sudah reminder customernya gitu. Atau hutang, 3 hari lagi kita mesti bayar utang, berarti di situ kita mesti siapkan cash flow-nya kita untuk melakukan pembayaran tersebut gitu. Itu menurut kami sangat penting sekali ya. Jadi nggak tiba-tiba hari ini ada pembayaran, besok ada penerimaan gitu. Tidak tiba-tiba kaget gitu. Jadi dari reminder itu misalnya kita set seminggu ke depan gitu. Jadi seminggu ke depan kita udah tahu aktivitas yang akan kita lakukan tuh apa aja. Itu salah satu fitur atau widget tersembunyi yang menurut kita juga sangat penting. 3, itu ada fitur analisa laporan keuangan, yang dimana laporan ini bisa di custom ya. Mungkin kalau teman-teman yang
baru menggunakan Accurate lihat oh laporannya seperti ini, itu nggak bisa diapa-apain lagi ya, enggak. Jadi laporan di Accurate Online itu masih bisa dikustomisasi ya. Jadi teman-teman tinggal klik ada kolom modifikasi di situ, tinggal kita masukkan parameter apa yang mau kita tambahkan ya. Jadi mau informasi apa yang kita tambahkan, terus mau di sort berdasarkan apa gitu kan, itu semua bisa dilakukan di Accurate Online gitu. Nah, begitu kita udah edit laporannya, kita bisa simpan laporan tersebut. Jadi kita memorize transaksi tersebut ya. Jadi kedepannya kita tidak perlu kayak klik-klik panggil-panggil field-fieldnya lagi. Jadi itu sudah tersimpan sesuai laporan yang kita butuhkan. Misalnya, Pak saya butuh dong laporan piutang, tapi dari pertama mata uang, terus dari kategori customer, terus customernya siapa aja, terus nilainya berapa aja gitu kan. Saya mau disortirnya berdasarkan umurnya misal kayak gitu. Itu bisa dilakukan di Accurate Online di modul laporan tersebut. Yang keempat, yang terakhir, mungkin jarang juga sobat SAC main-main ke sana ya. Itu ada yang namanya Accurate Store ya. Jadi diklik di bagian preferensi atau pengaturan, lalu ada modul Accurate Store. Nah, di situ adalah tempat berbagai macam aplikasi pihak ketiga yang sudah bekerja sama dengan Accurate Online gitu ya. Ada mulai dari aplikasi Highris, aplikasi WMS, POS, Omnichannel gitu kan. Itu sudah sangat banyak aplikasi yang bisa berintegrasi dengan Accurate Online secara langsung ya. Jadi diintip aja gitu. Ada apa lagi ya di sini ya, dari sisi pajak juga ada software-softwarenya di sana gitu kan. Jadi platform-platform tersebut sudah bekerja sama secara resmi dengan Accurate yang manfaatnya bisa memudahkan kita dalam menggunakan Accurate. Jadi kayak nggak perlu input 2 kali nih, jadi di Accurate-nya sudah terima datanya untuk pelaporan keuangan. Studi kasus pengalaman kami terhadap penerapan fitur-fitur yang tersembunyi tadi gitu kan. Misalnya saya pengalaman untuk fitur otomatisasi tadi ya, pembayaran gitu kan. Ada klien yang memang belum tahu, oh ternyata ada ya fitur ini. Jadi saya nggak perlu repot-repot dong tiap bulan jurnal ini kalau lupa segala macam gitu kan. Jadi itu sudah sangat mengefisiensi waktu kerja mereka gitu. Pertama waktunya, terus nggak perlu diingat-ingat lagi gitu loh, karena Accurate secara otomatis akan merimain mereka gitu ya. Nah itu nyambung juga ke fitur yang kedua tadi tuh, yang kegiatan mendatang. Dengan adanya kegiatan mendatang, itu jadi user Accurate itu akan tahu kegiatan minggu depannya tuh bakal ngapain aja gitu. Jadi mereka bisa antisipasi terutama ya ke arus kas ya, karena hubungannya dengan uang keluar masuk kebanyakan gitu kan. Jadi bisa antisipasi, oh minggu depan kita harusnya ada terima uang dari PT ini nih karena sudah jatuh tempo gitu kan. Oh minggu depan kita ada harus bayar hutang ke ini nih karena memang sudah waktunya dibayarkan gitu ya. Jadi secara arus kas kita bisa sangat kontrol di sana ya. Jadi di kegiatan mendatang itu sangat membantu user untuk apa ya, untuk dia mengantisipasi transaksi-transaksi yang akan terjadi ke depan gitu. Nah yang terakhir tadi itu ada fitur meningkatkan fitur untuk kita memodifikasi laporan keuangan gitu. Nah, di situ memudahkan kita sebagai manajemen tentunya dalam mengambil keputusan. Jadi reportnya nggak usah kita modif lagi karena reportnya sudah tersaji dan tersimpan sesuai dengan yang memang kita butuhkan. Kita kan nggak perlu baca full semua laporan ya gitu kan. Jadi yang penting-penting aja kita highlight di sana dan kita lihat laporannya. Alhasil dalam pengambilan keputusan kita tidak perlu panjang-panjang ya gitu kan untuk memikirkannya. Jadi oh udah jelas nih dari reportnya itu kelihatan seperti ini gitu kan. Oke, dari penyampaian tadi ya Sobat SAC tentunya sangat penting ya untuk mengoprak-aprik sebenarnya ada apa aja sih di dalam Accurate itu, karena modulnya cukup banyak ya gitu kan. Yang tadi saya sebutkan hanya beberapa saja dari fitur tersembunyi lainnya. Cuman itu adalah beberapa fitur yang menurut saya cukup penting dan tidak sulit untuk digunakan. Jadi kayak nggak perlu setting yang ribet-ribet untuk menggunakan fitur-fitur tersebut gitu. Kalau kita sudah memaksimalkan fitur tersebut, harusnya penggunaan Accurate-nya juga akan lebih maksimal. Yang gunanya udah pasti efisiensi, kinerja, waktu, semuanya akan lebih cepat dengan menggunakan Accurate Online. Oke, demikian untuk video kali ini. Kita bahas tadi ya tentang beberapa fitur tersembunyi yang menurut SAC itu sangat penting untuk kita bahas dan untuk Sobat SAC juga tahu dan bisa maksimalinnya, karena tidak perlu effort banyak untuk
mempelajari fitur-fitur tersebut ya. Sebenarnya masih banyak lagi. Kalau teman-teman klik modul-modul di Aqua itu masih banyak lagi fitur-fitur unggulan lainnya gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau ada pertanyaan atau sekiranya yang mau kita bahas di video selanjutnya, boleh di komen di kolom komentar video di bawah ini. Kak, saya mau bahas dong, tolong tentang video ini itu artinya apa gitu kan. Silakan gitu ya. Yang penting jangan lupa di like dulu video ini dan subscribe channel YouTube-nya SAC biar kita lebih semangat lagi nih buat konten-kontennya. Oke, sampai ketemu di video Set Talk selanjutnya. Bye bye.